Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, yang membuat hati kami terpesona dan kagum atas semua karya-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Sebab itu sering kami bertanya, siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kami berharga di mata-Mu. Dan siapakah kami ini Yesus? Sehingga kami boleh menjadi biji mata-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terbesar. Terlebih pagi menjelang siang hari ini, kami boleh melihat satu kedahsyatan dan anugerah-Mu yang terjadi dalam hidup kami, di mana kami boleh merasakan lawatan dan hadirat-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Dan kami percaya ketika ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami, maka kami percaya kemenangan demi kemenangan itu sudah terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini kami begitu mengucap syukur, karena kami bangga punya Allah Bapa seperti Engkau Yesus. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu indah, yang Kau kerjakan di dalam hidupmu anak-Mu Pak Luther Bapa. Kami boleh melihat satu karya yang begitu ajaib. Kami percaya karya-Mu tidak berhenti sampai di sini. Engkau terus merancangkan dan mendesain sesuatu yang dahsyat dalam hidup anak-Mu Pak Luther Bapa. Kami percaya Engkau pakai hidupnya menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami percaya kami adalah umat-umat pilihan-Mu, sehingga kami boleh ada di dalam ruangan ini. Kami adalah umat-umat-Mu yang penuh kemenangan di tempat ini. Sebab itu kami tidak mau hanya berhenti sampai di sini lawatan hadirat-Mu bekerja. Terlebih itu kami mau hidup kami dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu di dalam firman-Mu ada kekuatan dan pertolongan. Dan di dalam firman-Mu ada keselamatan dalam hidup kami. Sebab itu layakkan hamba-Mu, perkenankan hamba-Mu untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan kuasai ruangan ini dengan hadirat kuasa-Mu. Kami bersatu hati mengikat, mematahkan, menghancurkan di dalam nama Yesus segala kuasa yang bukan berasal daripada Engkau, yang hendak mengganggu pendengaran telinga kami akan firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu yang menyelubungi, yang menguasai tubuh jiwa roh kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom umat-umat Tuhan yang penuh kemenangan, shalom. Apa kabar? Bukan biasa di luar ya, haleluya. Saya percaya kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan, amin. Dan umat-umat yang penuh kemenangan di tempat ini. Puji nama Tuhan, pada pagi menjelang siang hari ini saya sangat syukur dan berterima kasih oleh anugerah dan kasih Tuhan. Saya masih dipercayakan boleh menjadi alat, boleh menjadi hambanya. Semua ini bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan terlebih itu saya tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat satu kehormatan dan kepercayaan yang dikembalikan kepada saya pada pagi menjelang siang hari ini. Keluarga besar Persekutuan Doa Victory di tempat ini yang sudah mempercayakan pada pagi siang hari ini. Di tengah umat-umat yang penuh kemenangan di tempat ini. Khususnya hamba yang saya kasih, hamba yang saya hormati Ibu Pastor Eli yang sudah mempercayakan pagi menjelang siang hari ini. Saya tadi ketika masuk duduk di sebelah Bu Eli, saya lihat loh gak sesuai ya. Gak sesuai yang saya lihat di sosmed, kelihatan mengembang ke kanan ke kiri. Ternyata masih oke, luar biasa. Saya kaget. Waktu di sosmed kan saya lihat kok mengembang kayak saya mengembang ke kanan ke kiri.
Ternyata aslinya enggak loh saudara. Masih slim ya, haleluya. Ya puji nama Tuhan. Saya bersuka cita pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Ya pagi hari ini kita tidak berlama-lama lagi. Saya rindu kita sama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-6. Ayat 1 sampai ke-15. Yang sudah mendapatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, umat-umat pilihan di tempat ini bisa katakan amin. Yang belum mendapatkan pasal atau ayat tersebut bisa perlahan-lahan dengan sabar cari di perjanjian lama. Pasti besok pagi dapat boleh kembali ke sini. Haleluya. Di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 dengan konteks atau perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang ke danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas dan saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan jelai 2 ikan. Tetapi apakah arti itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan pada pagi hari ini. Umat-umat Tuhan yang penuh kemenangan, firman ini mungkin sudah tidak asing bagi pendengaran telinga kita. Bahkan firman ini sering difirmankan di dalam ibadat sekolah minggu, ya itu sudah sangat sering. Di mana Yesus mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, tapi pada pagi hari ini saya rindu berbicara kepada umat-umat yang penuh kemenangan di tempat ini. Ada sesuatu yang saya dapatkan dari kisah 5 roti dan 2 ikan ini. Ada sesuatu hal yang dimana saya merasakan luar biasa. Sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Saudara, tadi kita menyaksikan kesaksian yang luar biasa. Ya, Bapak Luther, saya percaya semua ini karena anugerah Tuhan. Saya tadi ketika dia bersaksi, seperti Tuhan mereview hidup saya. Ya, saya sampai hari ini bisa hidup itu karena Tuhan. Ya, saudara, saya hamba-hamba Tuhan yang lain termasuk hambanya Ibu Pastor Eli.
Kita semua itu incaran daripada si jahat. Si jahat itu ingin membuat kita merusak apa yang Allah sudah rancangkan dalam hidup kita. Apa yang Allah sudah desain di dalam hidup kita. Nah, sebab itu pada pagi hari ini lewat firman ini, saudara. Mungkin hari ini saudara ketika datang di dalam persekutuan doa pada siang hari ini, saudara sedang melewati ada begitu banyak sebuah keadaan demi keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi saudara hari-hari ini. Mungkin ada begitu banyak yang saudara lalui. Mungkin saudara saat ini di dalam titik yang paling lemah, dalam titik yang paling terendah, ataupun titik dalam yang terberat dalam hidup saudara. Sehingga seakan-akan semua hal apa yang mesti saudara lakukan, saudara nggak tahu harus bagaimana. Nah, tapi di sini kita mau belajar. Saudara, saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bisa menyampaikan segala hal yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Karena saya mengalami satu porsi yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya percaya setiap kita yang ada dalam ruangan ini, tak ada satu orang pun di dalam ruangan ini yang Tuhan tidak bawa untuk melihat karya Tuhan. Semua kita melihat karya Tuhan, kebaikan Tuhan. Saat ini kita mau melihat saudara. Mungkin saudara ada begitu banyak keraguan. Ada kebimbangan. Ada sesuatu hal kekhawatiran, ketakutan. Ketika saudara dalam titik terendah, titik terberat. Dalam hidup saudara. Sepertinya apakah Yesus benar-benar akan membuka jalan dalam hidup saya? Apakah Yesus akan benar-benar membawa pemulihan dalam hidup saya? Apakah Yesus benar-benar akan membawa satu mujizat dalam hidup saya? Saudara, saya katakan yes dan amin. Dia Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Kalau saudara dan saya ini janjinya udah janji yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Jangankan janji sama manusia. Jangankan janji sama Tuhan. Janji sama manusia aja bleset. Apalagi janji sama Tuhan. Bisa percaya semua itu proses iman dalam hidup kita. Nah, sebab itu kita mau melihat saudara. Mungkin segala sesuatu keraguan, kekhawatiran saudara. Tentang apa yang saudara alami. Disinilah kita mau melihat bagaimana Yesus bisa menyatakan 5 roti dan 2 ikan. Itu menjadi sebuah kelimpahan. 5.000 orang itu hanya laki-laki, saudara. Belum wanita dan anak-anak. Berapa itu jumlahnya? Banyak banget. Sampai sisanya itu dikumpulkan masih ada 12 bakul. Bayangin saudara. Ini hal yang luar biasa. Maka keraguanmu akan terjawab pada pagi menjelang siang hari ini. Yang kita mau saat ini belajar, merenungkan. Saudara, inilah ketika Yesus hadir, datang di satu tempat di Galilea yaitu Danau Tiberias, di mana banyak orang mengikuti dia berbondong-bondong untuk menyaksikan sesuatu kedahsyatan Yesus, tentang hal yang spektakuler yang dia lakukan. Disinilah banyak orang melihat, dan mungkin pada saat itu orang yang datang itu pun sedang ingin bukan hanya melihat, ingin merasakan, mengalami kuasa itu dalam hidup mereka. Nah, sementara ketika Yesus melihat banyak orang berbondong-bondong, hati Yesus melihat pasti orang-orang ini lapar. Gimana? Dan dia bertanya kepada muridnya, bagaimana? Dan muridnya berkata, bagaimana cukup? 12 hanya 2 berapa ini tadi?
Ya, bagaimana hanya 2 dinar ini gak cukup saudara. Gak cukup untuk beli roti untuk orang sebanyak ini. Walaupun dipotong kecil-kecil, secuil-cuil itu gak akan cukup. Saudara, sebenarnya Yesus tahu apa yang akan dia perbuat. Cuma dia menguji sesuatu pribadi murid-muridnya. Pada murid-muridnya ini sudah kemana-mana mengikut Yesus. Dia sudah melihat apa yang Yesus perbuat. Masa hanya roti saja dia tidak bisa memperlipat kali gandakan. Sedangkan sakit penyakit itu dia bisa menyembuhkan. Orang mati bisa dibangkitkan. Hanya roti. Itulah sering yang ada dalam keraguan kita. Ya, kita kadang ragu. Masa sih Yesus bisa memulihkan hidup saya? Masa sih Yesus bisa memberkati saya? Padahal hal-hal yang kemarin kita sudah melihat apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Nah, di sini murid Yesus, walaupun dia selama ini bersama-sama Yesus, dia memandang keadaan yang ada di sekitarnya itu sebagai satu masalah. Nah, yang pertama saudara, ketika kita mau melihat karya Allah, kuasa Tuhan dalam hidup kita yang sungguh nyata, yang harus ada di dalam hidup kita, yaitu cara pandang kita tentang masalah itu sendiri. Kalau engkau tahu hidupmu berjalan bersama Yesus, kalau hidupmu engkau tahu engkau hanya gandolan Gusti, engkau harusnya enggak perlu melihat apa yang saat ini ada di dalam hidupmu itu sebagai suatu masalah. Itu bukan masalah. Tapi itu satu proses yang engkau harus lalui. Saya sering katakan dalam hidup ini bukan bercerita tentang hidup saudara dan saya. Tapi hidup ini tentang Tuhan. Apa maunya Tuhan. Apa yang menjadi desainnya Tuhan dalam hidup kita. Itu suka-suka Tuhan. Amin saudara. Jadi ketika engkau benar-benar mau melihat karya Tuhan itu nyata. Kuasa Yesus ada dalam hidupmu. Engkau harus mengubah cara pandangmu tentang masalah yang kau hadapi. Di situ engkau akan melihat. Ketika engkau memandang itu sebagai suatu hal dalam hidupmu. Adalah kemuliaan Tuhan dan janji Tuhan. Maka apa yang kau lalui dalam hidupmu. Semua akan terasa ringan. Semua akan terasa sepertinya. Itu bukan masalah, bukan problem. Bukankah ada orang yang lebih diizinkan Tuhan daripada kita? Amin. Saudara, tadi awal saya katakan, saya bisa sampai hari ini semua karena Tuhan. Mungkin sebagian yang belum mengenal saya, ya saya adalah seorang hamba Tuhan dengan segala keterbatasan saya. Hari ini saya bisa melayani Tuhan secara fisik terbatas, tapi kuasa Allah saya tidak terbatas. Saudara, kenapa saya bilang kayak saya bisa sampai hari ini itu semua karena Yesus. Saya juga sama dengan Pak Luther, saya mantan napi juga. Saya sejak kecil lahir dengan kondisi yang memiliki keterbatasan bukan hanya fisik kaki. Tapi saya nggak punya lubang anus, jantung bocor. Jadi sejak bayi saya sudah diperhadapkan namanya meja operasi 5 kali. Perut saya dari bawah sampai atas ini semua jahitan. Dulu saya buang kotoran itu buang air besar itu lewat perut sebelah kiri ini.
Jadi maaf, ini semua jahitan dari sini sampai atas. Saya sempat mengalami gagal operasi itu malpraktek. Saya sempat mengalami malpraktek di operasi saya yang terakhir. Itu mengena di bagian saluran pembuang air kecil saya. Ketika itu dipikir diagnosa dokter itu kencing batu. Waktu dibongkar di saluran kencingnya ternyata itu ada rontokan kapas. Itu yang menyumbat di saluran kencing. Jadi kalau saya sekarang pun maaf kata kalau mau buang air kecil itu gak bisa nahan terlalu lama. Nah, dan anus saya buatan saya juga gak bisa kayak orang normal. Orang normal bisa terasa bisa nahan. Kalau saya gak bisa nahan. Begitu terasa ya maaf kata brol. Sebagai mengativasi hal itu semua saya pakai pampers. Dulu mana ada pampers, hanya kain-kain gombal itu. Ya seperti itu. Begitu saya dengan keadaan yang seperti ini, saya diperhadapkan keluarga yang belum mengenal Tuhan. Orang tua saya sangat malu memiliki anak kondisi seperti saya. Awalnya saya gak boleh keluar rumah, gak boleh beradaptasi dengan dunia luar. Saya gak pernah mengecam pendidikan sama sekali pada saat itu. Setiap hari saya mengalami kekerasan secara fisik, mental, batin saya oleh orang tua saya, ayah saya pada saat itu. Saya hampir dibunuh ayah saya 2 kali. Kepala saya ini belakang agak pesok. Dulu waktu kecil sering dibenturkan di tembok. Hanya kasih sayang seorang ibu yang terus mengkuatkan hidup saya. Yang terus membawa saya berani menghadapi dunia luar ini. Di situ saya memperhadapi banyak sesuatu hal. Penolakan di dalam keluarga. Kedua kakak saya juga gak care sama saya. Jadi saya sejak kecil itu sudah diperhadapkan banyak orang yang tidak care dalam hidup saya. Ketika saya bisa bermain dengan lingkungan luar, teman-teman saya juga tidak care. Ya sama orang sekarang lebay, sensitif, dibully sedikit. Saya dari dulu udah dibully saudara. Ya maaf dengan kekurangan saya yang maaf sering buang kotoran di celana. Itu selalu jadi bulian teman-teman di saat itu. Bagaimana saya menghadapi itu? Di situ saya merasa pada saat itu hidup ini gak adil buat saya. Hidup ini gak care buat saya. Akhirnya saya beranikan diri meninggalkan rumah. Hidup di jalanan. Saya di jalanan mengalami pelecehan seksual. Sampai saya menjadi seorang waria hidup di tengah jalan. Menjajakan diri. Maaf kata. Kalau hari ini saya bisa lepas dari trauma hidup saya. Itu semua karena Yesus. Semua karena Yesus. Saya dilecehkan. Saya dijahatin orang. Hidup di jalanan. Bagaimana saya bisa melawan dengan fisik seperti ini? Hidup saya sudah mengalami seperti itu. Saya dari kecil, saya diperkenalkan Tuhan dalam hidup saya. Itu yang saya percaya bahwa ada kekuatan Tuhan dalam hidup saya. Ada kekuatan Roh Allah dalam hidup saya. Ketika saya kehilangan gambar diri, saya hidup. Sampai akhirnya saya mengenal dunia malam. Kalau tadi Pak Luther bilang pasti orang tahu kalau saya di dunia malam. Saya juga saudara terkenal dunia malam tahun 90-an. Ya, dunia prostitusi yang dulu ada pria-pria hidung belang yang tahun 90-an pasti tahu saya. Ayo, kalau nggak berani ngaku berarti pura-pura tidak mengenal saya. Saya adalah mantan germo. Saya dulu penyalur wanita panggilan. Zamannya masih rame-ramenya prostitusi Hartono. Saya pegang di beberapa hotel bintang di Surabaya. Termasuk hotel-hotel yang kelas melati yang seperti hotel-hotel Showtime, Pondok Ijo, Palem Inn. Ya,
Itu pegangan saya, Hotel Garden Palace. Kalau tanya, ada dulu namanya Mami Sandra, itu saya. Yang jalannya pakai begini, itu saya. Dan saya terlibat dalam dunia narkoba, pengedar drugs. Saya mengenal orang Singapura yang dia bisnis di Jakarta, dia pengedar drugs yang terbesar. Saya terlibat dalam dulu pemasok ya narkoba di beberapa diskotik, Surabaya Kowloon Station, ya di mana Borneo, Flamingo itu semua saya kantor benar, bukan kantor beneran ya, kantoran itu saya, saudara. Zamannya ekstasi itu kalau dijual di dalam 50 dari saya cuma 20.000. Sabu segramnya dulu cuma 60-70, dari saya cuma 35.000 sepoket. Saya ngalami itu semua. Saya dunia gelap seperti itu. Saya juga rawan. Saya mau dibunuh oleh saingan saya, mau dicelakai itu berkali-kali. Tapi saya merasakan pelindungan Tuhan. Banyak saudara kalau mau dibilang, ketika saya menyerahkan hidup sama Tuhan dalam keadaan putus asa. Bukan dalam keadaan saya gak punya uang. Seperti Pak Luther bilang. Oh, uang jutaan setiap hari saya pegang, saudara. Jam berapa itu saya keliling ambil setoran, saudara. Uang itu banyak di saya. Tapi ketika saya merasakan ada sesuatu yang kosong dalam diri saya, Tuhan datang menghampiri hidup saya. Yesus, saya mengalami perjumpaan itu. Dari situ dalam hidup saya tidak berhenti sampai situ. Saya mengalami banyak jatuh bangun dalam hidup saya. Ketika saya sudah melayani Tuhan, Tuhan tetap menyertai hidup saya. Tapi iblis tidak tinggal diam. Saya tahun 2005, ya sebelum itu saya mengalami satu hal, dipermalukan, dieksploitasi di atas mimbar. Untuk saya dioperasikan kaki. Dana yang sudah terkumpul 2M lebih. Saya gak akan ngomong itu. Pasti orang sudah tahu. Tapi itu tidak terrelasi dalam hidup saya. Di tahun itu juga saya diincar oleh iblis. Saya kena tetanus hampir mau mati. Mulut saya tinggal 2 senti. Saya tidur pakai sapu tangan karena kejang. Saya tinggal di rumah sakit Karamanjangan. Yang hanya ada satu rumah sakit yang menerima ruang tetanus hanya di Karamanjangan. Tapi Tuhan beri mujizat dalam hidup saya. Tahun 2010 saya kecelakaan. Sebelum saya kecelakaan, saya diculik, dirampok. Hampir mau dibunuh di Jakarta. 2010 juga, bulan 10 itu bulan 5 kejadian. Bulan 10, 5 bulan kemudian saya mengalami kecelakaan mobil waktu mau pelayanan doa pagi. Tulang ekor saya retak. Saya harus pakai baju besi dan fisioterapi seminggu harus 3 kali dalam kurung 8 atau 10 tahun kata dokter. Tapi 3 bulan Tuhan ganti tulang ekor yang baru. Mujizat itu nyata. Hari ini ketika saya melewati banyak. Kemarin pandemi saya benar-benar dibawa Tuhan dalam titik paling terendah. Titik paling nol. Saya banyak direndahkan, dihancurkan. Saya tahu. Kadang ada kekuatan manusia yang ingin berontak dalam hal itu. Ya, bakal saya ditipu oleh anak rohani saya. Sudah nipu saya difitnah. Foto saya diedit menjadi perempuan. Dan banyak gereja-gereja percaya kalau saya jadi waria lagi. Luar biasa. Ya.
Saya dijatuhkan. Terus ada teman saya, mungkin Bu Eli juga mengenal. Teman saya di Amerika. Ya. Dulu saya tolong dia waktu dia di keluarganya dia nggak berani dan make up. Waktu saya belum bertobat, dia di tempat saya, tidur di tempat saya. Terus dia memutuskan lari ke Amerika untuk operasi ini itu. Dan terus dia mengenal Tuhan. Saya senang banget, saya puji Tuhan dia boleh kenal Tuhan. Tapi di situ terus saya ambil tantangan buat dia. Kalau kamu sudah merasakan kasih Tuhan, ayo berubah. Tinggalkan, kamu berubah jadi laki. Kalau saya bisa, kenapa kamu gak bisa? Marah dia. Akhirnya saya difitnah, dijatuhkan. Katanya dia bantu saya dengan uang ratusan juta, tapi uang itu saya untuk piara laki katanya. Saya dijatuhkan di sosmed, dia cerita di sosmednya macam-macam. Saya hanya bisa berdiam diri. Saya tidak mengklarifikasi itu semua, sehingga sampai semuanya sudah pembelaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Makanya saya selalu bilang, ketika kita mau melihat di mana karya Allah, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, jangan menganggap itu sebagai masalah. Sering kita terjebak itu masalah. Itu yang menghancurkan kita, yang membuat kita down, gak bisa move on. Ketika saya dihancurkan oleh orang, saya sempat diselewengkan sama iblis. Saya sempat down, sempat putus asa. Maaf, saya sebagai hamba Tuhan, saya buka hari ini di PD Victory. Yang bertahun-tahun yang pernah saya lakukan ingin mengakhiri hidup berkali-kali. Ketika saya dijatuhkan begitu banyak orang, saya juga hampir mau bunuh diri. Saya ditinggalkan keluarga saya hidup sama papa mama. Orang tua saya bergantung di pundak saya, sementara saya dihancurkan. Pelayanan saya di backlist di semua tempat. Siapa saya bisa membela diri? Ya kalau saya punya sesuatu kan, dunia kan ada kuasa, ada money, kesalahan bisa ditutupi. Ya kalau saya nggak salah, mau mencari sesuatu yang benar, nggak ada yang percaya. Saya sempat bilang, Tuhan saya lebih baik mati. Tapi Tuhan berikan saya sesuatu hal. Saya ditemplak Tuhan, saya nangis. Saya nangis benar-benar hancur di bawah kaki Tuhan. Di situ saya melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya dibangkitkan luar biasa. Saya dipulihkan Tuhan luar biasa. Saudara. Maka saya bilang sampai hari ini saya bisa bertahan semua karena Tuhan. Saya ketemu seorang kakak rohani ya, seorang pendeta senior. Dia tanya sama saya sambil merangkul saya. Pak Lukas, apa yang membuat kamu tidak bisa kecewa sama Tuhan? Loh, saya bilang, maksudnya gini loh, kalau kamu kecewa sama Tuhan itu pantas dengan keadaanmu seperti ini. Saya bilang, manusiawi saya pernah kecewa. Tapi ketika saya melihat apa yang Tuhan buat dalam hidup saya itu jauh lebih besar daripada kekecewaan saya. Saya dari kecil loh, kalau bukan karena Yesus saya gak mungkin bisa mampu sampai hari ini. Karena Yesus. Bayangin seorang yang gak pernah mengecam pendidikan, Tuhan bisa bawa saya terbang kemana-mana. Bisa bawa saya mengenal hidup yang luar biasa. Kalau gak karena Tuhan. Di sini saudara, jangan pernah meragukan kuasa Yesus dalam hidupmu. Jangan menganggap itu sebagai masalah, sebagai sesuatu yang menjatuhkan hidupmu. Engkau tahu, engkau harus ingat, engkau ada di dalam waiting roomnya Tuhan. Ruang tunggunya Tuhan. Bukan berbicara
Seberapa lama engkau sanggup menunggu, sabar. Enggak, tapi di dalam ruang tunggu Tuhan, Tuhan sedang melihat sikap hidupmu dalam engkau menantikan janji Tuhan. Itu saudara. Banyak orang bisa sabar, nunggu. Tapi sikapnya yang aneh-aneh. Yang ngedumel, kecewa, kepahitan, sakit hati, segala sesuatunya. Tuhan lihat sikap hidupmu. Saudara tahu ya kalau di ruang tunggu itu, kalau pesawat di ruang tunggu pesawat di delay, orang mulai mukanya, iya yang macam-macam bisa ke kanan, ke faceliftnya mulai ketarik kanan kiri atas bawah. Saudara, kau harus menyadari kau di dalam ruang tunggu Tuhan. Jadi Tuhan sedang melihat sikap hidupmu dalam engkau menantikan janji Tuhan. Yang pertama adalah ubah cara pandangmu tentang masalah itu. Masalah itu adalah berkat. Masalah itu membuat engkau imanmu teruji. Masalah itu membuat engkau next level dalam hidupmu. Masalah membuat engkau semakin indah di hadapan Tuhan. Kerendahan hatimu diuji. Orang rendah hati itu bukan pada saat di bawah. Orang di bawah itu gampang rendah hati karena gak bisa berontak. Tapi justru orang dipercayakan sesuatu dalam hidupnya yang mulai Tuhan angkat. Di situ ujian kerendahan hati itu mulai diuji. Yang setuju katakan amin. Kalau orang di bawah mau bagaimana? Direndahkan ya monggo-monggo aja. Tapi orang kalau sudah diangkat Tuhan sedikit, sombongnya mulai kelihatan. Kalau orang berlebih sombong itu maklum saudara. Tapi udah kurang sombong lagi. Ini banyak sekarang modelnya. Ya modelnya banyak sekarang. Wis nggak punya apa-apa sombongnya ngalang-alai amit-amit menungsoi pancene ngono. Yang pertama ubah cara pandang masalahmu. Jangan seperti murid Yesus. Menganggap itu masalah. Oh hanya memberi roti. Yesus sanggup. Amin. Yang kedua saudara. Kita mau melihat. Kita lihat di ayat 11. Kitab Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka yang kehendaki. Satu hal saudara. Di sini kita mau melihat bagaimana caranya melihat kuasa Allah yang nyata. Kuasa mujizat Yesus itu sungguh nyata. Yang kedua, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dengan mengucap syukur diperlipat kali gandakan. Artinya di sini jangan pernah meremehkan hal yang kecil yang engkau miliki dalam hidupmu. Jangan merendahkan. Jangan merasa apa yang hanya segini. Ingat janda di Safat ketika dia membuat roti untuk Elia. Hanya sisa seperti itu. Saudara, dulu saya orang yang suka mengucilkan diri saya. Saya menganggap diri saya orang bodoh, orang gak bisa apa-apa, begini begitu. Tapi ketika saya menyadari, saya bersyukur dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Sekecil apapun yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya boleh melihat karya Tuhan yang dahsyat dalam hidup saya. Tadi saya akan ceritakan, saya sempat dieksploitasi di atas mimbar yang mau operasi kaki. Saudara, kalau saya operasi kaki bisa bawa mobil itu sudah hal yang biasa, saudara. Tapi dengan kayak begini, modelnya kayak begini, bisa bawa mobil tanpa dimodifikasi loh. Mobil setinggi apapun saya bisa bawa, kecuali truk gak pernah coba. Iya saudara. Benar gak ada ditambahin alat atau tempat duduknya ditinggikan, seperti mobilnya Ucok Baba itu. Enggak saudara. Mobil saya normal. Kalau ada yang mau berkati yang mobil yang tinggi, truk gak apa-apa wis. Saudara. Jadi jangan pernah meremehkan hal yang kecil dalam hidupmu.
Ketika engkau bersyukur, engkau bisa melihat hal-hal yang dahsyat dalam hidupmu. Sebab itu hari-hari ini apa yang terjadi di dalam konflik hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu. Engkau meremehkan pasangan hidupmu karena hanya hal yang kecil. Tapi ketika engkau bisa bersyukur dengan hal yang kecil yang ada di dalam hidupmu, maka Tuhan akan memberi hal yang besar dalam hidupmu. Setia dalam perkara kecil, Tuhan memberikan perkara yang besar. Jangan suka memandang hal yang kecil. Justru yang kecil Tuhan akan buat hal yang besar. Justru kalau engkau menganggap hal yang besar, Tuhan akan membuat jadi kecil dalam hidupmu. Ya, jadi jangan memandang itu hal itu sesuatu dalam hidupmu. Kok begini ya? Kok aku begini ya? Enggak, saudara. Sungguhan saudara, kalau saya lihat hidup saya ya, itu sungguh-sungguh saya bisa lepas dari trauma hidup saya bisa dengan hal-hal yang dimana saya nggak mengerti, tapi Tuhan bisa bawa saya begitu dahsyat. Saya kalau hitungan manusia ini saya sampah yang nggak bisa didaur ulang. Saya di dalam hitungan manusia mungkin saya orang yang tidak bisa apa-apa. Tapi buktinya Tuhan bisa buat apa-apa dalam hidup saya. Bersyukur saudara. Bersyukur bukan pada saat engkau melihat karya Tuhan. Bersyukur bukan karena engkau melihat sesuatu yang baik dalam hidupmu. Tapi ketika engkau melihat segala sesuatunya tidak baik, engkau bersyukur, engkau tetap bersuka cita. Itu akan menjadi hal yang dahsyat dan akan menjadi hal yang nyata dalam hidupmu. Jangan meremehkan ucapan syukur saudara. Orang yang bersyukur akan banyak melihat kemuliaan Tuhan. Orang semakin banyak bersyukur akan melihat kedahsyatan Yesus dalam hidupnya. Tapi semakin engkau tidak bisa bersyukur, yang kau lihat kekurangan dalam hidupmu. Yang kau makanya banyak sekarang orang tidak pernah puas dalam hidupnya. Ya, tidak pernah puas dalam segala sesuatu dalam hidupnya. Saudara. Kecantikan hidupmu, keindahan hidupmu bukan dari luar tapi dari dalam. Kualitas hidupmu bisa terlihat, ditentukan itu dari hatimu. Ketika hatimu bisa bersyukur, kualitas hidupmu yang terlihat. Ya, bukan karena penampilanmu, bukan karena sesuatu yang kau perlihatkan di hadapan manusia. Tapi kualitas hidupmu bisa terlihat. Itu ada di hatimu. Amin. Bukan ada di dalam penampilanmu. Banyak orang, wah sekarang kan ya zaman sekarang sosmed ya. Wah apa-apa, wah kejadian apa direkam ya. Wah dimasukkan ke sosmed. Banyak orang wah merasa wah kayak punya power, punya apa. Tapi gak ada kualitas hidup. Suka merendahkan orang, maki-maki orang. Semaunya. Dia ada kualitas hidupnya kan. Karena hati. Makanya hati yang melekat sama Tuhan. Itu ada sukacita dan kualitas hidup itu akan terlihat. Amin. Ya bagi hari ini mengucap syukur. Ya mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur saudara, bersyukur. Ya, coba saya mau tanya, sering saya tanya ini. Ya, dengan sangat hormat, penuh dengan kerendahan hati. Ini konteksnya orang susah ya. Susah mana orang dulu dengan sekarang? Coba yang dulu bisa angkat tangan. Yang sekarang. Muka-muka yang penuh dengan kesusahan. Enggak bercanda ya. Saudara, kenapa saya membandingkan? Ini konteksnya orang susah loh, bukan orang gak susah ya. Saya bilang, orang dulu kalau susah, ya susah beneran. Mau makan sepotong ayam aja, itu sulit. Dapat sepotong ayam harus dibagi satu rumah, disuir-suir. Betul? Zaman sekarang sesusah-susahnya orang, Kentucky Fried Chicken itu penuh saudara.
Apakah itu orang yang ada orang nggak susah? Ada orang susah juga, banyak. Tapi masih bisa beli ayam Kentucky. Benar saudara. Orang dulu mau jualan kue, ya ini jualan kue, orang susah mau jualan. Bisa keliling dari Surabaya Barat sampai Surabaya Timur mungkin. Orang dulu. Kalau orang sekarang jualan kue keliling sini aja daerah Darmo. Habis saudara. Dulu keliling di kampungnya orang susah. Mana ada yang mau beli. Orang sekarang susah tetap bisa jajan saudara. Betul? Apanya yang susah zaman sekarang? Karena kenapa orang sekarang menganggap susah? Karena gak bisa bersyukur saudara. Ayo bersyukur saudara. Dalam segala keadaan kita. Yang bawah lebih ada yang bawah lagi. Yang atas lebih atas lagi ada. Tolak ukurnya gak bisa diukur. Tuhan itu memberikan sesuatu, pengalaman sesuatu, iman itu beda-beda. Amin. Belajar untuk mengucap syukur. Yang terakhir saudara, puji Tuhan Pak terakhir. Anak Tuhan kalau dengar firman Tuhan terakhir itu, puji Tuhan saudara. Puji Tuhan banget ya. Ya kenapa saya bilang anak Tuhan sering kalau poin terakhir itu puji Tuhan. Saudara, kenapa ya kalau dalam ibadah itu mau disetting 1 jam atau setengah jam, ibadah itu terasa lama. Gak ada berani jawab saudara. Coba di luar ibadah, setengah jam 1 jam itu cepat berlalu. Nanti selesai ibadah ya, ngobrol aja ya. Tiba-tiba 1 jam berlalu. Coba kalau ibadah, kok lama ya gak selesai-selesai ya. Ngomong apa aja sih Bapak Pendeta itu. Saya mewakili umat-umat Tuhan yang suka boring. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa ya anak-anakmu kalau ibadah itu sering boring. Waktu itu kok lambat. Tuhan cuma menjawab. Saya meneteskan air mata. Tuhan bilang. Anakku gak punya banyak waktu dengan aku. Di pagi hari kita sudah punya saat teduh. Itu pun dibatasi dengan aktivitas kita. Tapi di dalam ibadah, kenapa Tuhan memperlambat waktu? Karena Tuhan ingin berlama-lama dengan kita. Di luar ibadah semua percepatan waktu. Makanya kalau mau waktu terasa lambat, datanglah ibadah. Inilah waktu yang lambat. Coba selesai ibadah, tiba-tiba udah sore ya nanti ya. Betul? Udah malam ya. Tapi kalau ibadah, gak selesai 2 jam ini ya. Ngomong apa aja ya ini. Beda saudara, karena di dalam ibadah itu ada Tuhan yang hadir. Ada kuasa Tuhan. Maka Tuhan ingin memperlambat karena dia ingin berlama-lama dengan kita. Saudara ikut acara motivasi ya di luar ibadah ya. Itu cepat loh waktunya. Mau seminar 5 jam cepat loh. Tapi kalau ibadah coba seminar 3 jam ya. Bisa ngantuk teler-teler. Karena dalam ibadah itu ada kuasa Tuhan. Amin. Di sini nggak ada kok. Sini umat-umat Tuhan yang penuh kemenangan. Selalu suka ibadah. Sambil ngantuk. Ayo yang ketiga. Kita lihat. Di ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, orang-orang itu melihat Yesus ketika bisa mengadakan roti yang diperlipat kali gandakan, baru percaya. Padahal sebelumnya Yesus sudah banyak buat mujizat. Tapi kenapa tidak percaya? Kenapa masih ragu? Kenapa kita masih kadang susah untuk percaya?
Padahal hidupmu yang kemarin-kemarin, Tuhan banyak tolong dalam hidupmu. Tuhan banyak mengadakan mujizat dalam hidupmu. Tapi karena hari ini yang kau diperhadapkan, engkau mulai ragu dan bimbang. Yang ketiga, ketika engkau ingin melihat kuasa Yesus itu nyata dan kuasa mujizat itu sungguh ada dalam hidupmu. Yang ketiga, percaya tanpa melihat. Jangan melihat dulu baru percaya. Percaya yang tidak terbatas. Apapun dalam hidupmu engkau percaya. Aku percaya Tuhan. Percaya. Ketika engkau percaya, maka itu akan menjadi hal yang nyata dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu yang jahat dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah merancangkan segala rancangan kecelakaan dalam hidupmu. Ya, kembali lagi yang kakak Rohani saya bilang, kenapa kamu tidak kecewa sama Tuhan, tidak marah sama Tuhan? Tidak seharusnya kita kecewa dan marah sama Tuhan. Karena hidup ini milik Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Biarlah pagi menjelang siang hari ini umat-umat yang penuh kemenangan. 3 hal yang kita dapat pada pagi hari ini. Jangan memandang masalah dengan sesuatu hal itu masalah. Tapi pandanglah itu sebagai anugerah Tuhan dalam hidupmu. Engkau orang yang dipercaya, engkau orang yang dipilih Tuhan. Engkau orang yang telah dipersiapkan Tuhan. Amin. Yang kedua, belajarlah untuk bersyukur. Karena di dalam ucapan syukur itu kau akan melihat kedahsyatan Tuhan demi kedahsyatan itu terjadi dalam hidupmu. Yang ketiga, terus percaya walaupun belum terjadi apa-apa dalam hidupmu. Percaya tanpa melihat, itulah iman. Kalau iman percaya dulu, melihat dulu baru percaya itu bukan iman, saudara. Iman itu percaya dulu baru melihat. Jangan melihat dulu baru percaya. Amin. Ya, inilah 3 hal yang saya mau bagikan pada siang hari ini. Saya undang tim worship leader, para pemain musik. Dengan sangat hormat saya undang umat-umat Tuhan yang penuh kemenangan. Di tempat ini bangkit dari tempat dudukmu dalam hadirat Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Katakan dari awal, ku sadar. Yes Lord. Yes. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Katakan pujian ini sebagai satu penyataan iman di dalam hidupmu. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat. Mungkin hari-hari ini apa yang kau lalui dalam hidupmu, semuanya tidak baik sepertinya, semuanya buruk sepertinya. Ku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku.
kenyataan hidupku Tuhan. Atas kenyataan hidup. Saya percaya di dalam ruangan ini Namun tidak ada satu orang pun hidupnya hancur, hidupnya berat, tidak ada. Semuanya indah, semuanya indah. Yes Lord. Walau ku tak dapat melihat, ya Bapa, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. walau ku tak dapat berharap Tuhan atas kenyataan hidup. Walau ku tak dapat berharap, Yes. atas kenyataan hidupku. Ya Bapa, Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. saudara, umat-umat yang penuh kemenangan, ketika engkau melangkahkan kakimu datang ke rumah Tuhan ini, air mata pun rasanya udah kering. Luka itu makin dalam. Rasanya keadaannya sudah berat sekali. Bahkan dalam bayangan hidupmu, rasanya kau udah gak kuat. Kau bilang, Tuhan, aku capek Tuhan, aku lelah Tuhan. Aku gak sanggup Tuhan. Apa salah aku Tuhan? Saudara, saya melihat Tuhan ingatkan ada 3 orang ibu di tempat ini. Yang pertama, Tuhan ingatkan 9 tahun yang lalu. Engkau sudah dalam keadaan yang benar-benar hancur dalam hidupmu. Tapi Tuhan bisa pulihkan sampai hari ini kau berada. Bukan hari ini Tuhan tidak menjawab, tidak memulihkan hidupmu. Tapi Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang akan membuat engkau terheran dalam hidup. Cuma Tuhan ingatkan 9 tahun yang lalu. Apa lebih parah daripada apa yang kau hadapi hari ini? Ibu yang kedua, Tuhan bilang, 4 tahun yang lalu dalam kondisi pandemi, kau diperhadapkan sesuatu hal yang menyakitkan. Engkau benar-benar dalam titik terberat. Sampai engkau gak tahu. Tapi Tuhan bisa melewatkan engkau itu. Terlebih hari ini, Tuhan bilang, terus berdiam. Akulah keadilan pembelaan dalam hidupmu. Jangan kau takut direndahkan. Perpanjangan tanganku akan terjadi dalam hidupmu, kata Tuhan. Ibu yang ketiga ini, kalau aku mau memanggilmu, sudah dari berapa tahun yang lalu, berapa kali aku selamatkan nyawamu, kata Tuhan. Pada saat itu, berkali-kali aku menyelamatkan nyawamu. Kenapa hari ini engkau sepertinya tidak percaya aku masih memperpanjang hidupmu? Jangan karena sakitmu ini engkau menjadi orang yang kehilangan sebuah iman, kata.
Berperanglah dalam hidupmu. Bahwa aku memberikan sebuah hal yang indah dalam hidupmu, kata Tuhan. Sekita kaya rara. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saya ditaruh Tuhan untuk Pak Luther. Tuhan bilang, dan itu sebelum saya bicara, ada berapa hamba Tuhan sudah berbicara kepadamu. Ini peneguhan kembali kepadamu, kata. Bakal bukan dengan kekuatan tanganmu. Engkau akan melihat segala kelimpahan yang kemarin, yang kau terima dengan kekuatan manusiamu. Justru engkau akan aku angkat melebihi apa yang engkau miliki dahulu dalam hidupmu. Engkau jangan pernah takut. Justru saat ini aku sedang menguji kerendahan hatimu, kata Tuhan. Dan jangan engkau lari dari panggilanku seperti apa yang aku sudah tetapkan dalam hidupmu. Engkau benar-benar aku pakai dalam hidupmu. Bukan secara kebetulan, bukan kata manusia. Tapi memang aku sudah merancangkan. Tuhan ingatkan, dulu waktu engkau lahir, engkau adalah anak paling lemah. Engkau banyak mengalami mujizat Tuhan dari kecil. Engkau anak yang paling lemah, paling dikhawatirkan orang tuamu. Hari ini apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Kau akan melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu yang tak pernah berhenti. Sakit hatimu kepada orang-orang itu, lepaskan, jangan kau ingat. Karena itu yang terus mengaung-ngaung dalam pikiranmu, karena iblis hendak menjatuhkanmu. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Kami adalah orang-orang yang penuh kemenangan di tempat ini Tuhan. Kami tahu kami gak mampu, tapi kami punya Allah yang mampu dan sanggup memulihkan keadaan setiap kami. Kami percaya Tuhan siang hari ini, yang terikat sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terbelenggu sudah dibebaskan dalam nama Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Yesus. Sekita kayara lapayara. Yang susah sudah Tuhan hiburkan. Yang putus asa sudah Tuhan berikan pengharapan dalam nama Yesus. Terima kasih Allahku yang ajaib. Bapakku yang dahsyat. Kalau anakmu, hambamu selesai berbicara, engkau tidak selesai berbicara bagi setiap kami. Bapa, kami berdoa bersatu hati untuk persekutuan doa victory Bapa. Kami percaya ketika engkau menaruh di dalam hati anakmu, hambamu, Pastor Ibu Eli Bapa. Victory, kemenangan, kami percaya. Kami adalah orang-orang yang penuh kemenangan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami orang-orang yang dipilih dan disiapkan. Bapa, biarlah persekutuan doa wadah ini adalah wadah yang kau perkenan. Yang matamu tertuju bagi pelayanan ini Bapa. Kami percaya bukan seberapa banyak jumlah, tapi Tuhan menyertai orang-orang yang datang, yang sujud menyembah Dia. Tuhan akan memberikan rohnya menyertai, dan pelayanan persekutuan doa victory, kami percaya Tuhan, Engkau sedang menjadikan berkat bagi seluruh Indonesia Bapa.
bukan hanya pelayanan persekutuan doa, tapi memulihkan bangsa Indonesia ini. Orang-orang yang akan Engkau tetapkan dalam PT Victory ini Bapa. Kami percaya bakal PT Victory ini akan ada tempat mengasihi jiwa-jiwa orang yang sudah lanjut usia. Akan ada panti jompo. Akan ada sekolah. Akan ada pembekalan-pembekalan yang luar biasa yang dikerjakan PT Victory. Saat ini kami arahkan tangan kami bagi hambanya. Ibu Pastor Eli, Bapak. Hikmat pewahyuan yang daripadamu turun atas hidupnya, Bapak. Roh kerendahan hati turun atas hidupnya. Kepekahan semakin Engkau pertajam dalam hidupnya, Tuhan. Tuhan, Engkau sudah berbicara melalui hamba-hambamu yang dahsyat. Yang Kau pertemukan hamba-hamba Tuhan berapa negara. Yang Kau pertemukan kepada dia. Yang menyampaikan misi-misimu dalam hidupnya, Bapa. Biarlah itu terjadi, penggenapan akan terjadi. Tidak akan lama lagi, Bapa. Bahwa dia akan Kau pakai menjadi wanita yang memenangkan bagi kota Indonesia ini. Kami percaya, Bapa. Terima kasih, Bapa. Pengurapan-Mu turun atas hidupnya. Protek hidupnya. Jagai kesehatannya, Bapa. Jagai kehidupannya, Bapa. Keluarganya. Anak cucu menantu. Semuanya Kau berkati dalam hidupnya, Bapa. Kami percaya ada kuasa ilahi yang terus menyertai hamba-Mu ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Keluarga besarnya Engkau berkati. Orang tuanya Engkau berkati, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih kami juga memberkati rekan sekerja Allah di tempat ini. Biarlah ada hati hamba yang Kau taruh ketika melayani tempat ini. Bukan karena suatu rutinitas atau panggilan atau segala motivasi yang lain. Tapi hati hamba yang Kau taruh bagi setiap orang yang melayani di tempat ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Pengurapan-Mu double portion atas mimbar ini. Biarlah mimbar ini tetap dipakai menjadi pelayanan ibadah bagi gereja, Bapa. Terima kasih, Bapa. Hanya dengan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.